Seringkali kita menilai seseorang hanya dari penampilannya. Pria berpakaian sederhana, berjalan santai sendirian, tidak banyak bicara, mudah dianggap sebagai orang biasa yang tidak punya kemampuan bertarung. Tapi bagaimana jika ternyata orang itu adalah seorang atlet tinju profesional? Inilah kisah nyata seorang pria yang dikira orang biasa, tetapi sebenarnya adalah petinju kelas dunia. Malam itu ia menjadi sasaran 5 gangster di Jogja yang mengira bisa mengintimidasinya dengan mudah. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja menantang orang yang salah. Bagaimana pertarungan ini bisa berlangsung? Seberapa hebat kemampuan pria ini dalam menghadapi 5 lawannya sekaligus? Ikuti terus video ini sampai selesai. Pria ini bernama Arga, 29 tahun. Tubuhnya tinggi, sekitar 185 cm. Dengan otot-otot yang padat tetapi tidak terlalu mencolok, ia memiliki bahu lebar, lengan panjang dengan otot yang terlatih, serta tangan yang besar dan kuat. Ciri khas seorang petinju yang sering memukul samsak berat. Dada dan perutnya rata dan berisi, dengan pinggang ramping yang menunjukkan fleksibilitas luar biasa. Kakinya panjang dan kuat, dengan betis yang berotot karena latihan lompat tali dan footwork yang intens. Wajahnya tajam dan tenang, dengan mata coklat tajam yang menunjukkan ketenangan seorang petarung sejati. Rahangnya keras, dengan beberapa bekas luka kecil dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Rambutnya pendek, rapi dan hitam pekat. Malam itu ia mengenakan kaos hitam polos, celana jeans gelap dan sepatu sneakers hitam. Dari luar, ia terlihat seperti pria biasa yang hanya ingin berjalan santai. Namun di balik penampilan sederhana itu, tersembunyi kekuatan yang siap meledak kapan saja. Lalu kelima gangster ini adalah preman jalanan yang sering menjadi masalah di kawasan Malioboro. Yang pertama adalah Joko, pemimpin geng. Memiliki tinggi 170 cm, tubuh gempal, kulit gelap, rambut gondrong, dan tatapan tajam penuh kejahatan. Mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans sobek. Bowo, anak buah setia, berbadan kurus tapi lincah, tinggi 165 cm, wajah penuh bekas luka karena sering berkelahi, mengenakan kaos hitam dan celana pendek selutut. Gepeng, paling besar di antara mereka, berotot besar, tinggi 180 cm, kepala pelontos dan memiliki tato naga di lengan kanan, sering mengandalkan kekuatan fisik. Bulgar, dia paling cepat, berbadan sedang, tinggi 172 cm, rambut cepat dan lengan panjang, spesialis dalam serangan tiba-tiba. Dan Reza, dia paling muda, tinggi 175 cm, bertubuh ramping, mengenakan hoodie merah dan memiliki wajah licik. Sering menggunakan senjata kecil seperti pisau lipat. Mereka semua percaya diri dan merasa bahwa tidak ada yang bisa melawan mereka berlima. Namun malam itu, mereka bertemu dengan lawan yang jauh di luar dugaan mereka. Malam di Malioboro, Arga baru saja keluar dari sebuah warung makan setelah menikmati makan malamnya. Udara sejuk dan suasana mulai sepi. Ia berjalan santai, menikmati suasana malam Jogja. Namun dari kejauhan, kelima gangster memperhatikannya. Lihat tuh sendirian, pasti turis atau orang luar kota. Duitnya pasti banyak, kata Joko sang pemimpin geng. Ayo kita samperin, kita kasih sedikit hiburan, kata Gepeng sambil menyeringai. Mereka berlima langsung berjalan ke arah Arga, menghalangi jalannya. Heh, jalan malam-malam sendirian? Lagi cari masalah? Kata Joko dengan nada menantang. Arga menatap mereka sebentar, lalu mencoba berjalan menghindar. Namun Bowo tiba-tiba meraih bahunya dengan kasar. Jangan buru-buru lah, kita belum selesai, katanya. Arga diam sejenak, menarik nafas dalam-dalam.
Ia bukan orang yang suka mencari masalah, tetapi ia juga bukan orang yang bisa diintimidasi. "Maaf, saya tidak tertarik," katanya tenang. Namun kata-kata itu justru dianggap sebagai bentuk kelemahan. "Hah, takut ya?" Gepeng tertawa sambil memamerkan ototnya. "Lihat mukanya, sok tenang, sok jagoan," ejek Reza. Tanpa aba-aba, Togar tiba-tiba mengayunkan pukulan ke arah wajah Arga. Namun yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan. Arga menghindar dengan cepat ke samping. Togar yang sudah mengayunkan pukulan kehilangan keseimbangan. Dalam hitungan detik, Arga langsung melancarkan jab keras ke rahang Togar. Mata Togar membelalak, tubuhnya oleng ke belakang. Ia terjatuh ke aspal dengan keras. Keempat temannya terkejut. "Sial, hajar dia!" teriak Joko. Gepeng yang berbadan besar maju dengan marah. Ia melayangkan pukulan lurus dengan kekuatan penuh. Namun Arga dengan gesit menunduk dan membalas dengan hook kiri yang menghantam rusuk Gepeng. Dok. Gepeng meringis tetapi masih mencoba menyerang lagi. Arga segera melancarkan uppercut ke dagu. Gepeng langsung terhuyung dan jatuh terduduk. Bowo mencoba menyerang dari belakang tetapi Arga sudah merasakannya. Ia berbalik dengan cepat dan melayangkan strike kanan tepat ke hidung Bowo. Darah langsung mengucur dari hidung Bowo, membuatnya menjerit kesakitan. Joko dan Reza mulai sadar bahwa lawan mereka bukan orang biasa. "Tunggu, dia ini petarung profesional," seru Reza. Namun sudah terlambat. Arga menyerang lebih dulu. 2 pukulan jab ke wajah Joko lalu 1 hook ke pipinya. Joko tersungkur, giginya terasa goyang. Reza yang menyadari situasi semakin buruk mengeluarkan pisau lipatnya. "Sialan, mati kau!" Ia menyerang dengan pisau tetapi Arga tetap tenang. Begitu pisau itu mengarah ke perutnya, Arga menggunakan footwork cepat untuk menghindar ke samping. Lalu ia segera menangkap pergelangan tangan Reza dan menekannya dengan keras ke belakang. Reza menjerit kesakitan, pisau pun terjatuh ke tanah. Dan dalam sekejap, Arga melayangkan strike keras ke wajah Reza. Reza jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Kelima gangster itu terkapar meringis kesakitan. Arga hanya berdiri tenang, tanpa sedikit pun terlihat kelelahan. Ia tahu kapan harus bertarung dan ia tahu kapan harus berhenti. Sambil menatap mereka, ia berkata dengan suara dingin, "Lain kali, pilih lawan yang bisa kalian hadapi." Lalu ia melangkah pergi meninggalkan 5 pria yang baru saja menerima pelajaran hidup dalam hidup mereka. Malam itu seorang petinju profesional membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak perlu dipamerkan, tetapi harus muncul ketika dibutuhkan.